Tanah Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam Pramuka. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Amin. Baiklah kakak-kakak sekalian, saya akan menceritakan kisah misteri yang terjadi pada tahun 1993. Ketika kami camping bersama anggota Pramuka Penggalang. Begini ceritanya. Sabtu siang itu pada pukul 12 siang. Angga sedang berjalan menuju rumah temannya yang bernama Kak Omai. Beliau adalah pembina Pramuka Penggalang di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Bogor. Sesampainya di rumah Kak Omai, Angga pun beristirahat sejenak sambil menyantap jamuan dan meneguk secangkir kopi hitam yang disuguhkan oleh tuan rumah. Sambil sesekali berbincang tentang rencana campingnya, dan tak lupa bercerita pengalaman camping yang sudah-sudah. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan kami pun bergegas untuk pergi ke sekolah, dan sesampainya di sekolah, ternyata sudah banyak anggota Pramuka Penggalang, yang didampingi oleh orang tuanya, yang sesekali melempar senyum, dan menatap kami sambil berkata, "Kakak nitip anakku yah." Lalu saya pun menjawabnya, "Siap, Ibu," sambil tersenyum bangga, karena orang tua mereka begitu sangat mendukung dan antusias, agar anaknya menjadi anak yang mandiri, punya banyak keterampilan, dan lainnya. Setelah pukul 15 waktu Indonesia Barat, mobil jemputan untuk transportasi menuju tempat camping pun datang, dan memberikan kode klakson, "Toliletet. Toliletet." Pasukan pun kami bariskan, dan mengecek barang-barang bawaan masing-masing, lalu berdoa, agar kami berangkat dalam keadaan sehat, pulang pun harus sehat, serta dilancarkan kegiatan camping tersebut. Konvoi kendaraan pun mulai memasuki jalan raya, dan di dalam kendaraan, ada yang bernyanyi, ada yang bercerita, ada juga yang tidur. Tak terasa kami sudah setengah perjalanan, namun sayang cuaca mendung, sepertinya akan turun hujan. Dan benar saja, setelah memasuki jalan menuju tempat camping, rintik-rintik air hujan mulai berjatuhan, dan akhirnya kami sampai di tempat tujuan, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, namun sayang, agak sedikit basah, karena gerimis kecil di jalan, lalu kami segera memasang tenda, untuk berteduh dan menyimpan barang bawaan. Satu persatu tenda sudah terpancang, lalu anak-anak pun diberikan tugas, agar mempersiapkan salat maghrib, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara kami, pergi ke rumah Pak RT dan ke rumah orang yang dituakan di daerah itu, dan mengundangnya nanti malam, untuk memberikan wejangan kepada kami, para pendamping kegiatan kemah. Yaitu Kak Awal, Kak Amai, Kak Adeng, Kak Wahab, Kak Nanang, Kak Angga, dan Kak Yanti. Sambil menunggu acara berikutnya, saya dipanggil oleh Kang Omai, untuk masuk ke dalam rumah, yang saya lewati, dan ternyata di dalam rumah tersebut ada Kang Omai dan yang lainnya, sedang ngobrol, lalu saya pun ikut nimbrung, sekedar menghangatkan badan, namun ada sesuatu yang membuat saya takut. Anak gadis pemilik rumah itu menatap terus ke arahku, sehingga membuat saya kikuk. Lalu saya pun berbisik kepada Kang Omai, "Kang, saya takut itu dia ngeliatin saya terus." "Apa?" jawab Kang Omai, "Hati-hati Kang, kalau di sini, umur 13 tahun aja sudah jadi janda." "Hah?" jawab saya kaget, dan Kang Omai hanya tertawa, sambil menyantap singkong rebus yang disajikan. Azan maghrib berkumandang, kami pun segera pamit, dan pergi melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan dilanjutkan kultum, sampai salat isya. Setelah selesai ibadah salat isya, anak-anak kami beri tugas, untuk menyiapkan atraksi pada acara api unggun nanti malam.
Dan kami kembali ke tenda utama, dan ternyata di tenda, sudah ada Pak RT dan sesepuh daerah itu. Lalu Pak RT menyampaikan agar kegiatan ini tidak mengganggu warga, dan jangan sompral, karena di sini daerah Tanah Merah ini adalah daerah angker. Kemudian dilanjutkan oleh sesepuh Tanah Merah, yang mengingatkan apabila kegiatan malam hari, agar tidak menggunakan perhiasan emas atau kalung emas, karena di sini masih ada rampok, dan yang paling menakutkan, rampok tersebut bisa bersembunyi di dalam botol. Sontak saja saya melongo, dan merinding juga mendengar hal tersebut. Setelah memberikan wejangan, Pak RT dan sesepuh pun pamit pulang, dan berselang 5 menit kepulangan mereka, di belakang tenda terdengar suara gresuk-gresuk. Seperti ada orang yang menguping pembicaraan kami dengan Pak RT dan sesepuh. Lalu kami berlari melihat dan menerangi dengan senter, di mana suara tadi terdengar. Belum selesai itu tiba-tiba, teman kami berlari menuju kami, dan dengan tergopoh-gopoh, seperti ketakutan, lalu dia berbicara, "Kang, di dekat musola ada makhluk seperti manusia tapi matanya satu di tengah dan warnanya itu merah." Kami pun segera menuju tempat yang disebutkan, sambil mengendap-endap, dan senter sana-sini walhasil, makhluk itu sudah tidak ada di tempat itu. Kemudian kami pun menenangkan anak-anak yang ketakutan, agar membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya kami pun berbagi tugas, dan saya kembali ke tenda utama, sambil duduk dan memikirkan itu tadi suara apa, dan makhluk bermata satu itu apa, sambil melihat keluar tenda, karena tenda agak sedikit terbuka. Baru saja memikirkan hal tersebut, tiba-tiba, saya melihat bayangan hitam, dari bentuknya kecil, sampai membesar bayangan tersebut. Saya pikir itu teman kita pendamping, tetapi kok kupingnya lancip, kepalanya botak, dan seperti memakai jubah hitam. Bayangan yang menghampiri saya itu. Lalu dengan cepat, saya buka lebar pintu tenda, dan sambil lari keluar, untuk melihat siapa yang datang, dan saya terheran-heran, tidak ada siapa-siapa. Lalu saya pastikan keliling tenda utama, sambil senter sana senter sini, dan benar saja tidak ada apa-apa, sepi. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Segera anak-anak kita bangunkan, dan buat api unggun, untuk menghangatkan badan, karena rintik hujan masih menetes. Acara pun kami persingkat, menggunakan plan B, dan pukul 23 waktu Indonesia Barat, anak-anak kembali ke tenda masing-masing, dan didampingi oleh pembina puteri. Saya pun terjaga, tidak bisa tidur sampai azan subuh berkumandang, dan alhamdulillah, tidak ada kejadian yang membahayakan, sehingga kami pun merasa lega. Dilanjutkan aktivitas pagi setelah salat subuh, kami berolahraga, kemudian dilanjutkan cross country, naik gunung, sambil mencari warga yang berjualan durian. Karena Tanah Merah ini banyak pohon durian dan harganya pun murah. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami bongkar tenda, dan bersih-bersih area tempat kegiatan, agar tetap bersih seperti semula, dan ada beberapa warga yang menghampiri kami. "Bapak Pramuka, jangan pulang dulu Pak, camping lagi Pak." Saya dan Kang Omai saling berpandangan, dan tersenyum, lalu saya pun bertanya, "Emangnya kenapa Ibu? Kami jangan dulu pulang, itu Bapak, kami merasa hangat, ada anak-anak di sini, dan ada bapak-bapak pramuka di sini. Kalau pada pulang kami merasa dingin lagi Pak." "Oh seperti itu," jawab saya dan Kang Omai, serentak. Tiba-tiba kami dikejutkan suara klakson kendaraan, tolilet, tolilet, tolilet. Oh, ternyata kendaraan untuk pulang sudah tiba. Dan kami pun bergegas membawa barang-barang, dan pamit kepada warga sekitar, kepada Pak RT dan sesepuh juga. Itulah kisah nyata yang terjadi ketika kami dan pramuka penggalang berkemah di Tanah Merah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.